Selamat datang di Pojok Epati, pojok misteri jangan duduk sendiri. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang 10 makhluk mitologi asli Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, makhluk mitologi di tanah air juga disertakan kisah supranatural, asal mula, atau kisah dewa-dewi. Bukan cuman keren, makhluk-makhluk berikut juga ada yang sudah dikenal di kancah internasional. 1. Orang Bati, Maluku. Ternyata, Ahol punya kembaran dari Maluku yang bernama Orang Bati, atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kera besar dengan sayap mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini diyakini hidup di gunung, Kai Ratu, di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Sama seperti Ahol, Orang Bati juga suka berteriak hingga menciptakan suasana mencekam. Konon seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hawkes dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat Orang Bati pada sekitar tahun 1987. Orang Bati yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. Lea. Selain menyeramkan, Lea, makhluk mitologi asal Bali ini juga dikenal banyak orang sampai ke luar negeri. Leak merupakan penyihir jahat yang suka berkeliaran di malam hari untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia di kuburan yang akan dijadikan bahan membuat ramuan sihir. Padahal, pada siang hari, Leak berbentuk seperti manusia biasa, diam-diam mengerikan bukan? Sesuai kepercayaan orang Bali, seorang Leak dapat mengubah dirinya menjadi api atau bola api, meski bentuk sesungguhnya memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Penggambaran Leak sebenarnya juga cukup berbeda-beda, karena ada sekitar 35 jenis leak yang ada di Bali. Naga Besukih. Naga Besukih adalah salah satu makhluk yang masuk ke dalam mitos penciptaan Selat Bali. Diceritakan, naga Besukih yang tinggal di Gunung Agung tersebut sangat sakti dan sisiknya dapat berubah menjadi emas dan berlian jika rontok. Suatu hari, seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra betapa di Gunung Agung meminta bantuan naga Besukih menyelesaikan persoalan utang piutang yang disebabkan oleh Manik Angkeran, anaknya yang suka berjudi. Singkat cerita, sang naga setuju untuk membantunya dengan syarat anak Sidi Mantra harus berhenti berjudi, tetapi ternyata Manik Angkeran tidak berubah. Cerita tersebut berakhir dengan terciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Sidi Mantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Garuda. Garuda yang menjadi lambang Pancasila adalah salah satu makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Ada berbagai interpretasi fisik mengenai Garuda, tetapi kebanyakan menggambarkan memiliki tubuh yang tertutup bulu emas, berwajah putih, dan memiliki sayap merah. Bagian sayap dan paruhnya dipercaya mirip burung elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia dengan ukuran yang sangat besar. Konon, ia bisa menghalangi matahari. Kisah Garuda sendiri ada dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang tertuang dalam kitab Mahabharata dan Purana yang asalnya dari India. Tak hanya Indonesia, Garuda juga merupakan lambang negara Thailand.
Ahol. Alasan hewan mitologi Indonesia dinamakan ahol adalah karena ia mengeluarkan suara seperti ahol yang sangat panjang. Bentuknya sendiri cukup menyeramkan sih, karena ahol adalah kelawar besar anak berusia 1 tahun yang memiliki sayap raksasa berukuran sekitar 3,5 meter. Konon kemunculan makhluk ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1925 ketika seorang ornitologi bernama Dr. Ernest Bartels melihat ahol terbang di atas kepalanya di Pegunungan Salak. Beberapa peneliti memikirkan ada kemungkinan bahwa ahol adalah jenis reptil terbang di masa dinosaurus yang masih bertahan hingga kini. Kabarnya, kehancuran hutan di Jawa menyebabkan populasi menyusut. Masalahnya, keberadaannya saja belum ada buktinya. Warak ngedok. Jika naga bersugi digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil bernama Warak Ngedok, asal Semarang. Makhluk dalam cerita mitos orang Jawa tersebut adalah representasi dari 3 etnis mayoritas di Semarang. Tercermin dari kepala naga yang melambangkan etnis Cina, tubuh unta khas Karab, serta 4 kaki kambing yang mewakili suku Jawa. Biasanya, Warak Ngedok diarak dalam festival kebiaran atau perayaan Dugeran yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warga Ngedok memiliki tubuh bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab warai, yang berarti suci, sementara ngedok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. Suku Mante. Pasalnya, suku misterius yang satu ini sangatlah unik, karena mereka disebut-sebut sebagai nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. Hanya saja menemukannya sampai sekarang masih menjadi tugas yang sulit. Pada tahun 2017, ada sebuah video viral di mana beberapa pengendara motor bertemu orang pedalaman dengan tubuh kecil yang berlari dengan sangat kencang. Diduga itu adalah anggota suku Mante. Mante memiliki fisik yang kerdil, dengan tinggi maksimal 1 meter, berkulit sawo matang, dan berambut gibal yang sangat panjang. Suku ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari manusia. Bahkan mereka sangat takut dengan manusia. Kuda sembrani. Kuda sembrani, hewan mitologi di Indonesia yang berasal dari Jawa adalah kuda sembrani, seekor kuda bersayap yang bisa terbang dan pemberani, mirip dengan Pegasus dari Yunani. Menurut cerita pewayangan, kuda sembrani merupakan kuda tunggangan Batara Wisnu. Tetapi hikayat rakyat Jawa menyebutkannya sebagai alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati. Salah satu legenda mengatakan kuda sembrani milik Sultan Agung pernah kabur dari kerajaan Mataram dan singgah di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Nyai Loro Kidul. Membicarakan legenda laut Indonesia pasti tidak lengkap jika tidak menyertakan nama Nyi Roro Kidul yang sangat populer. Nyi Roro Kidul adalah sosok roh atau dewi legendaris yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan digambarkan memiliki paras rupawan. Sosok yang memiliki nama asli Dewi Kadita ini dipercaya menguasai Laut Selatan dan memiliki kerajaan di bawah laut. Ada sebuah kepercayaan yang menyatakan larangan untuk berpakaian hijau di sepanjang pantai selatan Jawa karena Nyi Loro Kidul amat menyukai warna hijau. Mitosnya, jika nekat mengenakan baju hijau, bisa-bisa orang tersebut diseret masuk ke dalam lautan dan tidak akan pernah kembali.
lantaran menjadi tentara atau pelayan sang nyai. Kuyang. Makhluk mitologi Indonesia yang go internasional lainnya adalah kuyang, asal Kalimantan yang kengeriannya tak perlu dilakukan lagi. Kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan organ-organ tubuh yang masih menggantung di kepala dan bisa terbang untuk memangsa darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Mirip dengan leak Bali, kuyang adalah wanita yang memiliki ilmu hitam agar dapat hidup abadi dan berpenampilan seperti orang biasa di pagi hari. Menurut kepercayaan, korban harus menggunakan sapu ijuk untuk memukulkan perabotan rumah tangga seperti panci dan wajan untuk menghadapi kuyang. Itu tadi 10 makhluk mitologi asli Indonesia. Sekian, terima kasih.